Teruskan kaji kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan meneruskan pembahasan surat Hud ayat 50. Kemarin kita sudah membahas sampai dengan ayat 49, dari ayat 1 sampai dengan ayat 49. Yang menjelaskan tentang dakwah Nabi Nuh dari awal sampai dengan peristiwa para umatnya yang beriman naik ke kapal, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang lain ditenggelamkan, termasuk anak dan istrinya Nabi Nuh. Karena di dalam surat Hud dijelaskan orang-orang yang beriman lalu diselamatkan naik kapal, termasuk binatang-binatang sepasang-sepasang. Tapi yang tidak beriman menentang Nabi Nuh ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Inti dari ayat 1 sampai dengan 49 kemarin menjelaskan bahwa perjalanan dakwah Nabi Nuh dalam mengajak tauhid itu mengalami tantangan yang sangat luar biasa. Namun akhirnya Nabi Nuh berhasil, dan hanya orang-orang tertentu saja, orang yang beriman saja. Dari kisah tersebut sebenarnya kita ini dari kisah dapat mengambil ajaran ya. Dari kisah tersebut sebenarnya kita dapat mengambil pelajaran bahwa kita sebenarnya saudara dekat ya. Karena setelah Nabi Adam sampai ke Nabi Nuh itu yang diselamatkan hanya beberapa orang saja. Karena saudara dekat harusnya hubungan kita dekat. Tapi nyatanya meskipun di dalam Al-Quran itu disebutkan bersuku-suku, berbangsa-bangsa, su'uba wa qabaila lita'aruf, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, lita'aruf, untuk saling mengetahui, untuk saling berhubungan antara satu dengan yang lain. Tapi faktanya sampai dengan hari ini, jangankan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa seluruh dunia, tapi bersuku-suku dalam lingkup yang kecil saja kita tidak pada rukun. Padahal perintah agama apapun selalu mengajarkan kita supaya berrukun, supaya saling tolong-menolong. Tapi nyatanya tidak. Lah inilah yang harus kita ajarkan kepada kita tanamkan kepada diri kita, bahwa kita kalau dilihat dari asal usulnya dari orang yang sama, yaitu Nabi Adam dan Siti Hawa. Lalu setelah perjalanan sekian lama sampai dengan Nabi Nuh, ternyata yang tidak beriman ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala.
ya hanya beberapa orang saja yang masuk di kapalnya Nabi Nuh. Artinya apa? Artinya kita saudara dekat. Tapi meskipun saudara dekat, nyatanya ya di antara kita ini lebih banyak mengembangkan perbedaannya daripada mengembangkan persatuannya. Akibatnya kita begitu banyak masalah, ya. Akibatnya begitu banyak persoalan. Padahal kalau kita menyadari bahwa kita ini adalah saudara dekat, maka harusnya kita bukan hanya lita'arufu, tapi yasuddu ba'duhu ba'dun. Harus saling membantu antara satu dengan yang lain. Ini boro-boro membantu malah saling sikut-sikutan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di ayat yang ke-49 itu disebutkan, ayat 49, bahwa tilka min amba'il ghaibi nuhihi. Tilka min amba'il ghaibi nuhiha ilaika ma kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hadza fasbir innal akibata lil muttaqin. Ayat 49 itu menutup kisah Nabi Nuh dari ayat 1 sampai dengan 49. Di dalam ayat 49 itu disebutkan itulah sebagian dari kitab, itulah sebagian dari berita-berita gaib yang kami wahyukan kepada Muhammad. Tidak pernah engkau mengetahuinya dan tidak pula kaummu sebelum itu. Maka bersabarlah. Sungguh kesudahan yang baik adalah orang-orang yang bertakwa. Artinya apa? Kisah Nabi Nuh ini belum pernah dimuat di kitab-kitab sebelumnya. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga sebelumnya tidak mengetahui. Tapi oleh Allah Subhanahu wa taala dikasih tahu bahwa itulah kisah Nabi Nuh yang melakukan perjuangan dakwah yang luar biasa, tapi mendapatkan tantangan bahkan dari keluarganya sendiri, bahkan dari anak kandungnya sendiri. Tapi Nabi Nuh tidak pernah putus asa, terus berjuang. Ini memberikan gambaran kepada kita bahwa kita mengajak kepada kebenaran, jangankan kepada orang lain, tapi kepada keluarganya sendiri pun belum tentu mau. Tapi Nabi Nuh tidak putus asa, terus melaksanakan. Meskipun di akhir kisah tersebut Allah memerintahkan seluruh keluarganya dinaikkan ke dalam kapal, akan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ternyata anaknya sama istrinya, satu istrinya tidak bisa naik ke kapal meskipun sudah dipanggil-panggil oleh Nabi Nuh, tapi menentang, tetap akan mencari tempat yang lebih tinggi sehingga bisa selamat, tapi akhirnya tenggelam juga. Lalu Nabi Nuh protes kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, bukankah Allah sudah memerintahkan kepada saya, katanya keluarga saya akan diselamatkan, tapi nyatanya anak saya dan istri saya, salah satu istrinya, tidak bisa diselamatkan. Bukankah dia keluarga saya?" Lalu dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Dia memang keturunanmu, tapi dia bukan keluargamu. Karena apa? Dia tidak beriman kepada Allah dan engkau." Atas dasar itu Nabi Nuh minta ampun kepada Allah. Artinya apa? Nabi Nuh tidak bisa memaksakan apa kehendaknya dirinya sendiri. Karena sebagai manusia biasa, biar anaknya yang menentang, tapi ada hubungan darah. Maka pada saat kondisi yang kritis itu tetap minta kepada Allah supaya anaknya meskipun menentang supaya diselamatkan. Tapi Allah mengatakan lain, bahwa memang dia adalah keturunanmu, tapi dia bukan keluargamu. Kemarin itu saya analogkan kepada Pak Ustadz Busro yang selaku orang paling dekat dengan masjid ya. Jadi seandainya itu terjadi, meskipun nantinya ya masjid ini akan jadi kendaraan. Jangankan tetangga ya, enggak. Istri pun kalau tidak beriman waktu hidup ya tidak bisa. Meskipun secara manusiawi tahu bahwa iya, kamu itu istri saya, kamu itu tetangga saya. Tapi dulu waktu hidup
Kan tidak mau diajak ke masjid. Itu kemarin saya analogkan begitu ya. Jadi kisahnya Nabi Nuh. Lalu kita akan membahas ayat 50 dan seterusnya. Ini mulai ayat 50 kita sudah beralih topik. Beralih topik ke Nabi Hud ya. Ada ayat 50 ini sungguh sangat menarik ya. Mari kita coba sama-sama bahas ayat 50 ini ya. Untuk lebih memudahkan saya akan terjemahkan ayat kata demi kata. Ayat 50, wa ila adin wa ila adi akhohum hudan wa ila adi akhohum hudan qala ya qaumi ibudu malakum min ilahi ghairuhu in antum illa muftarun. Ini ayat 50 adalah awal kita membahas Nabi Hud setelah kita membahas Nabi Nuh ayat 1 sampai 49. Kalau kita lihat polanya di dalam Al-Qur'an, ayat yang menjelaskan tentang sejarah perjuangan para rasul dalam menegakkan tauhid, dalam mengajak umatnya untuk bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, itu mengalami hal yang kurang lebih sama. Silakan mau baca kisahnya Nabi siapapun kurang lebih sama. Jadi para rasul itu dalam mengajak umatnya yang jelas tidak ada satupun yang lancar. Tidak ada satupun yang mudah. Semuanya mendapatkan tantangan yang luar biasa. Jadi dari Nabi Adam sampai dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, mungkin ada yang bertanya, kan Nabi Adam waktu itu belum punya umat. Kata siapa? Kan ada keturunannya. Nabi Adam sama Ibu Hawa. Kalau kita orang Jawa, semuanya di depannya dikasih Siti ya. Padahal di Al-Quran itu nggak ada. Jadi kalau di orang Jawa itu, kalau perempuan di depannya dikasih Siti. Aisyah, Siti Aisyah. Ya kan? Khadijah dikasih Siti Khadijah. Padahal nggak ada. Di Al-Quran nggak ada Sitinya ya kan? Itu hanya orang Jawa saja. Jadi orang Indonesia khususnya orang Jawa. Tapi di Al-Quran hanya menjelaskan Adam dan Hawa. Adam dan Hawa. Tidak disebut Bapak Adam atau Ibu Hawa ya. Yang mengatakan Bapak Adam, Ibu Hawa ya kita juga. Bapak karena kita menyebutkan kepada yang laki-laki dibilang Bapak, yang perempuan dibilang Ibu. Kalau Bapak itu ada Bapak dalam arti kata sebutan karena sedara, karena orang yang melahirkan kita Bapak dan Ibu kita. Ada sebutan karena penghargaannya enggak. Umpamanya kita bilang Bapak Soeharto, itu artinya bukan Pak Soeharto itu Bapak saya, bukan. Pak Soeharto itu adalah penghargaan kepada Soeharto. Tapi kalau saya, Bapak saya namanya Sahari. Jadi Bapak Sahari itu artinya Bapak kandung saya. Penyebutan Bapak di sini adalah kandung. Jadi pertama, kalau kita amati ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang perjalanan dakwah para rasul, itu hampir sama. Semuanya mendapatkan tantangan. Tadi saya katakan dari Nabi Adam sampai dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Adam kan belum punya umat, kata siapa? Sudah kan Qabil, Habil, ya Buddha Iklimah adalah keturunan pertama Nabi Adam. Ini sekedar mengingatkan saja ya. Qabil
itu lahir satu pasang dengan Yabuda. Habil satu pasang dengan Kobil satu pasang dengan Iklimah. Habil satu pasang dengan Yabuda. Jadi Kobil satu pasang, lakinya namanya Kobil, perempuannya namanya Iklimah. Lalu satu adiknya lahir lagi satu pasang, Habil dengan Yabuda. Kalau kita lihat itu, maka sebetulnya harusnya kan ke sini keturunan kita kembar-kembar semua ya. Tapi kan tidak ya. Nah, dari awal itu Nabi Adam karena ini saya orang Jawa jadi ke bawah-bawah aja ya, Siti Hawa. Tapi dimaklumi ya bahwa di Al-Quran nggak ada kata-kata Siti. Kalau saya menyebutkan Siti Hawa karena sebagai penghormatan itu ya. Siti Hawa itu melahirkan selalu satu pasang. Harusnya kita ini anak keturunan kita selalu satu pasang kan. Tapi nyatanya kan tidak. Meskipun ada ya, tapi hanya satu dua saja. Ini untuk menepis juga suatu dalil di dalam ilmu kesehatan, ada golongan darah. Ya. Golongan darah itu tidak mungkin secara ilmu medis kalau bapaknya sama ibunya ada golongan darah keluar dari bapak dan ibu. Pasti kalau golongan darah itu akan mengikuti golongan darah bapaknya atau ibunya. Kalau bapaknya A, ibunya B, anaknya kalau tidak A, B. Tidak mungkin O, tidak mungkin. Itu secara teori. Secara teori memang mengatakan begitu. Dari golongan darah. Begitu juga kelahiran. Kalau kelahiran itu selalu berpasang-pasangan. Secara teori kita harusnya anak keturunan kita berpasang-pasangan. Tapi nyatanya tidak. Jadi ada kasus pernah saya temui, ada seorang pasangan suami istri. Golongan darahnya anaknya tidak sama. Waktu itu belum ada teknologi DNA ya. Lalu akhirnya suaminya menerima meskipun itu golongan darahnya tidak sama, suaminya menerima karena apa? Karena kita kan dulu juga satu keturunan dari Adam sampai Hawa. Mau golongan darah apapun itulah anak saya, katanya begitu. Sebab kalau lihat dari sejarah perjalanan manusia harusnya kelahiran itu double-double atau sepasang-sepasang atau istilahnya anak kembar. Tapi nyatanya kan tidak. Nah ini kembali kepada ayat ini yang saya katakan bahwa perjalanan para rasul itu di dalam menegakkan tauhid selalu mendapatkan tantangan, termasuk dari Nabi Adam. Nabi Adam sendiri mendapat tantangan dari Kobil, anaknya. Kalau kita melihat dari nama, Kobil itu artinya menerima. Tapi nyatanya kan harusnya selalu menerima, nurut, ikhlas kan begitu. Tapi nyatanya justru Kobil itu yang tidak menerima. Jadi begitu Kobil sama kelahirannya sama Iklimah, lalu Habil lahir sama Yabuda, itu pada saat sudah dewasa kan dijodoh-jodohkan. Begitu dijodohkan, firman Allah itu supaya disilang. Jadi jangan yang kembarannya tapi disilang. Nah ini kalau kita bahas ini panjang sekali memang ya. Itu di dalam kehidupan manusia ini bisa menjadi filsafat itu dari sini sebetulnya sumbernya. Begitu disilang itu ternyata Kobil sama Iklimah itu cantik. Sementara Habil sama Yabuda itu tidak cantik. Sementara naluri manusia kan maunya yang cantik. Karena pasangannya Kobil yang lahir itu namanya Iklimah cakep.
Sementara pasangan lahir atau kembaran lahirnya Habil itu ya Buddha, tidak cakep. Jadi kan Qabil harus kawin sama kembarannya Habil. Habil kawin sama kembarannya Qabil. Nah, di situ ada masalah. Karena apa? Sifat manusia itu dari awal sampai akhir itu cenderung senang sama yang cakep. Meskipun saya ngomong kayak gini, tidak seluruhnya Pak Ustadz. Buktinya Pangeran Charles milih yang tua. Ya kan? Secara normal itu kan harusnya Pangeran Charles milih Diana ya nggak? Hanya laki-laki yang tidak normal saja yang mengatakan bahwa Diana itu tidak cakep ya nggak? Tapi waktu itu justru bahkan rela meninggalkan Diana demi cinta sejatinya kepada Pamela. Yang waktu itu diancam tidak akan mendapatkan tahta kerajaan ya nggak? Tapi nyatanya kemarin tahta kerajaan itu diturunkan kepada Pangeran Charles, bukan kepada Pangeran Harry. Dan nanti hari Rabu katanya mau diadakan upacara kenegaraan. Kok membahas surat Hud lari-lari ke Pangeran Charles? Ini kaitannya saja ya kan? Supaya kita tidak hanya sekedar membaca saja. Jadi ternyata Nabi Adam pun sudah mendapatkan tantangan. Meskipun waktu itu baru 4 kan ya. Baru 4. Umatnya baru 4. Itu pun dari keturunan sendiri. Tapi kok ada tantangan. Bahkan waktu itu mohon maaf saja dijelaskan. Karena menentang sehingga terjadi pembunuhan. Qabil membunuh Habil, adiknya sendiri. Dan pada saat dibunuh, ini nanti lari ke Sambo juga. Begitu selesai dibunuh, bingung. Pada saat selesai dibunuh, dunia itu gempar. Di Al-Quran dijelaskan begitu. Kenapa? Karena yang tadinya damai, tidak ada masalah. Mohon maaf saja. Ya. Di situ dijelaskan, maaf ya, ini bukan jorok. Kalau ada seseorang yang BAB, itu langsung ditelan bumi. Tapi begitu terjadi peristiwa itu, ada kegoncangan. Bumi tidak mau lagi menelan seperti itu, karena sudah ada dosa. Itulah dosa pertama yang dilakukan oleh manusia, yaitu pembunuhan. Nggak main-main ya nggak. Dosa pertama adalah pembunuhan yang dilakukan oleh kakak terhadap adik. Jadi memang awalnya manusia itu kejadiannya seperti itu. Jadi kalau sekarang ada seperti itu ya wajar-wajar saja. Makanya ada bedanya antara orang beriman sama orang yang tidak. Untuk itu supaya tidak terjadi itu, ya harus beriman. Begitu ada terjadi kasus pembunuhan lalu bingung bagaimana cara menguburnya. Karena kan belum tahu ya nggak. Kalau sekarang kan ya namanya sudah ada yang dulu kalau ada yang mati caranya diginiin. Nah, kalau zaman pertama itu kan yang pertama. Ini kalau kita kait-kaitkan kemarin ada pertanyaan juga kepada UAS katanya. Dulu waktu Adam sama Hawa kawin walinya siapa? Padahal kemarin kita sudah membahas orang tua kita dulu apakah sudah membayar ini ya? Membayar apa masih ingat? Mas kawin ya enggak? Orang tua kita dulu membayar mas kawin apa tidak? Karena hukumnya wajib. Jadi untuk menghindari karena mohon maaf saya sendiri orang tua saya tidak punya ini buku nikah. Boro-boro buku nikah. Tanahnya saja nggak ada surat-suratnya ya. Jadi untuk menghindari terjadinya seperti itu lebih baik kita sebagai anaknya jangan hanya mewarisi hartanya ya enggak. Mewarisi persoalannya juga warisi ya. Acaranya apa? Bayarlah mas kawin orang tua kita. Caranya membayar mas kawin orang tua kita seperti kemarin sudah kita jelaskan untuk lebih amannya. Lalu
ternyata para rasul yang lebih dulu itu selalu mendapat tantangan dan selalu dalam menghadapi tantangan itu diberikan kesabaran. Sehingga meskipun mendapat tantangan tetap sabar untuk bisa menerima bahwa itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita teruskan ya. Ini polanya sama, nanti kita lihat bahwa apa yang saya katakan itu benar. Jadi ayat yang pertama wa ila adin akhohum hudan, kepada kepada kaum Ad, wa ila adin kepada kaum Ad, akhohum hudan, kami utus saudara mereka. Siapa yang saudara mereka yang diutus oleh Allah? Hud, yaitu Nabi Hud. Ini satu ayat, tapi ini ada dua dialog, ada dua pembicaraan. Wa ila adin akhohum hudan. Wa ila adin kepada kaum Ad, bukan kaum Nabi Ad. Kaum Ad. Wa ila adin kepada kaum Ad. Akhohum hudan. Kami utus itu didatangkan Rasul ya. Utusan itu kan Rasul. Kami utus saudara mereka. Jadi yang dijadikan Rasul itu adalah dari kaumnya, dari kaum Ad atau saudara-saudaranya. Yang dipilih, siapa yang dipilih? Hudan, yaitu Nabi Hud. Jadi Rasul itu selalu dari kita, oleh kita, untuk kita. Itu sebetulnya konsep demokrasi kan. Tapi karena dulu itu konsep demokrasi itu tidak dipilih, maka ini identik dengan konsep kerajaan. Jadi Rasul juga tidak dipilih oleh kaumnya, tapi langsung diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini Nabi Hud juga tidak dipilih oleh kaumnya, tapi diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi raja itu kan tidak dipilih. Tapi terbentuknya raja itu sejarahnya berbeda-beda antara satu kerajaan dengan kerajaan yang lainnya. Makanya, makasih. Saya pernah ada pertanyaan bukan dari jamaah tapi dari mahasiswa saya. Katanya gini, negara kita akan jauh lebih bagus dalam bentuk kerajaan, Pak. Buktinya negara-negara yang bentuk kerajaan damai-damai saja. Nggak seperti kita, setiap sekian tahun ribut. Ada benarnya juga. Tapi persoalannya dari negara republik seperti ini, kita merdeka menjadi negara republik, untuk menjadi negara kerajaan, gimana caranya ya? Siapa yang jadi raja? Karena terbentuknya raja itu adalah orang yang luar biasa. Lalu sekelilingnya dengan ikhlas mengangkat dirinya sebagai raja. Kalau sekarang Indonesia dirubah menjadi kerajaan, siapa yang mau jadi raja? Iya, dulu kan kita ini kan kerajaan banyak, ya nggak? Lalu merdeka. Waktu itu kita milihnya republik, bukan kerajaan. Karena apa? Yang berjuang itu bukan para raja. Dan itu begitu banyak kerajaan di republik ini. Kalau mungkin waktu itu memilih kerajaan, siapa yang mau jadi raja? Mungkin sampai dengan hari ini lepas dari penjajah, ribut dengan bangsanya sendiri. Cakar-cakaran. Karena tidak ada yang mengalah, semua ingin jadi raja. Ya, kan Mula Warman yang sudah menguasai, ya. Mungkin waktu merdekanya di zaman Mula Warman bisa ya, ini Raja Mula Warman itu jadi kerajaan Indonesia ya. Tapi Mula Warman langsung perang saudara kan, sehingga menjadi kecil-kecil lagi. Lalu waktu itu masing-masing kerajaan memang berjuang untuk kerajaannya dirinya sendiri. Makanya
tidak pernah bisa merdeka karena antara satu kerajaan dengan kerajaan lain diadu domba. Tapi yang luar biasa, Pangeran Diponegoro, Cut Nyadin, Tengku Umar dan lain sebagainya itu berjuang bukan mengatasnamakan kerajaan, tapi mengatasnamakan bangsa. Tapi sayangnya persoalannya itu sektoral. Umpamanya Blok I berjuang, ya nggak? Blok N berjuang, nggak jalan. Tapi setelah Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober bersatu, baru kita bisa merdeka. Makanya begitu Sumpah Pemuda itu dunia, khususnya Belanda, kaget. Wah, sampai memberikan julukan bahwa Indonesia itu bagaikan anak gadis yang baru bangun dari tidurnya. Jadi selama ini dianggapnya tertidur kita ini. Kenapa dianggap sebagai anak gadis? Karena kita ini sangat mempesona, ya enggak? Kekayaan alamnya dan lain sebagainya sangat berlimpah ruah, tapi rakyatnya bodoh-bodoh. Rakyatnya mau ditakut-takuti sampai dengan hari ini, ya enggak? Mau diadu domba. Nah, sekarang kok baru sadar, baru bersatu. Makanya digambarkan sebagai anak gadis yang baru bangun dari tidurnya. Nah itu kembali kepada situ, maka negara kita memilih waktu itu republik, demokrasi. Namun sayangnya demokrasi yang diidam-idamkan oleh Soekarno-Hatta, pelaksanaannya seperti sekarang. Waktu itu Soekarno-Hatta tidak menghendaki demokrasi itu demokrasi seperti ala Barat. Makanya mengharapkannya demokrasi ala Pancasila. Tapi persoalannya sampai dengan hari ini demokrasi Pancasila seperti apa belum ada yang menerjemahkan. Tapi alhamdulillah saya sudah menerjemahkan kan demokrasi Pancasila itu. Yang saya sudah patenkan. Tapi karena yang menciptakan itu saya, jadi ya susah untuk terkenalnya dia. Tapi kalau saya punya kesempatan, sekali saja bicara di Metro TV umpamanya disiarkan ke seluruh Indonesia, wah gempar itu konsep demokrasi yang saya ciptakan itu. Itu konsep demokrasi yang saya ciptakan adalah demokrasi Pancasila intinya. Jadi di sini wa ila adin akhahum hudan. Jadi di Allah mengutus utusan dari kaum Ad, yaitu ya dari mereka. Siapa yang diutus? Dipilih oleh Allah yang bernama Hud. Ya. Dan di ayat ini disebutkan luar biasa ya. Di ayat ini disebutkan kalau kita mau sedikit mengkaji ya, luar biasa nih. Wa ila adin akhahum hudan. Allah memilih pemimpinnya di kaum Ad itu yang bernama Hud. Lalu begitu Hud itu ditunjuk sebagai rasul, lalu langsung pernyataan pertamanya seperti Raja Charles kan pernyataan pertamanya setelah diangkat sebagai raja mengatakan bahwa ibu adalah suri tauladan yang penting bagi saya. Itu Charles mengatakan begitu. Masih ingat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, waktu pertama kali diangkat sebagai Rasul, kalimat pertama yang diucapkan oleh Muhammad adalah Inni bu'istu li utammima makarimil akhlak. Saya diutus untuk menyempurnakan akhlak. Lah, Nabi Hud ini satu ayat ini. Jadi begitu Allah mengutus Hud langsung mengatakan, "Qala ya qaumi." U'budu. Nabi Hud mengatakan, "Qala ya qaumi, wahai kaumku, u'budullah." Sembahlah Allah. Jadi kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu waktu pertama kali diutus atau diangkat sebagai Rasul, Muhammad itu tidak mengajak kita untuk beribadah, enggak. Luar biasa sekali. Jadi konsep tentang ibadah sampai sholat dan lain sebagainya, makanya ada
saya pernah mengatakan, Siti Khadijah sampai meninggal itu belum pernah sholat. Ah, gimana Pak Ustadz? Masa iya? Lah iya, kan Rasul dapat perintah sholat aja setelah. Ya enggak? Bagaimana mungkin Siti Khadijah sholat? Yang dimaksud saya sholat 5 waktu. Mungkin sebelum ada sholat 5 waktu, ada cara ibadah mereka, tapi tidak sholat 5 waktu.